Selamat pagi, salam gotong royong. Rakyat sehat, negara kuat. belum di briefing. Nggak usah. Gini belum gitu. Berarti baru kenal ya Bang ya. Baru kenal. Jadi kalau kita podcast dengan Bang Argo, kita bicara sebagai relawan kesehatan. Bicara kesehatan, pasti ada urusan sama kesehatan tamu kita ya. Tamu kita hari ini di channel podcast Rembuk Beres membahas kesehatan bersama kita dari BPJS Tangerang Kota. BPJS Kesehatan Cabang Tangerang. BPJS Kesehatan Cabang Tangerang. Cabang Tangerang, berarti Tangerang Kota, Tangerang Selatan. Ya. Bukan Tangerang Raya ya? Bukan. Jadi dua Tangerang. Oke. Dengan Mas Restu. Saya Restu, Pak. Ya, Restu di BPJS Kesehatan Cabang Tangerang sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan. Oh, ini penonton siapa yang mau ngadu-ngadu nih BPJS nih? Beliau lah yang lebih paham. Oke, kita bicara tentang pelayanan kesehatan ya. Saya mau nanya, Bang Argo, ada istilah pelayanan apa penanganan, benar ya Bang? Betul. Artinya sebenarnya kalau kita bicara kesehatan BPJS masalah pelayanan loh. Pelayanan, penanganan enggak ya? Termasuk juga, Pak. Penanganannya dalam rangka apa? Juga. Jadi secara umum kan ada pelayanan, nanti di pemberi pelayanannya itu ada fasilitas kesehatan. Vaskes 1. Ya, fasilitas kesehatan. Vaskes 1 bisa, vaskes tingkat lanjutan bisa. Oke. Ada beberapa kendala misalkan terkait administrasi kepesertaan JKN KIS yang diselenggarakan oleh BPJS. Pada umumnya masyarakat ke kita ngadunya. Oke, penanganannya di mana? Penanganan pengaduannya, administrasinya. Oh, pengaduan. Jadi penanganan pengaduan itu dalam versi BPJS. Tapi kalau versi kesehatan ada pelayanan dan penanganan. Termasuk BPJS itu pelayanan, penanganan kalau orang sakit harus ditangani dong. Gitu. Itu diurusin sama BPJS nggak? Kalau masuk IGD harus ditangani. BPJS ada peran sertanya, peran ininya. Langsung di pemberi pelayanan kesehatannya. Oh gitu. Rumah sakit, vaskes tingkat 1, puskesmas, klinik, tindakannya dilakukan oleh mereka. Fasilitas kesehatan itu. Oke, jadi gini, kan kita tahu nih kalau BPJS nih, ini kita harus memetakan. Kalau kita bicara BPJS dengan rumah sakit dan ada peran Bang Argo sebagai DKR, itu kan sering tuh kelihatan tuh terutama di IGD ya, di IGD pasien yang ditangani ada yang duduk-duduk, ada yang tiduran di bangsal apa segala macam. Nah itu rumah sakit harus menangani kan. Jadi kalau pasien datang itu kan rumah sakit wajib menangani dong. Iya, kan persoalan penanganan inilah yang jadi persoalan di tingkat pelayanan rumah sakit ya. Terkadang ada IGD yang kecil yang nggak memadai untuk menerima pasien-pasien emergensi di IGD. Nah, terus kedua, ada masyarakat yang tidak memahami fasilitas rumah sakit itu sendiri. Umpamanya ada rumah sakit nggak menangani penyakit jantung, ada keluarganya yang diagnosanya jantung dibawa ke rumah sakit tersebut. Nah, otomatis rumah sakit tersebut menolak atau merujuk atau tidak melayani. Akhirnya membuat adanya penumpukan pasien di IGD. Nah, ketiganya warga masyarakat nggak percaya kalau rumah sakit itu nggak bisa nangani, maunya tanganin dulu. Oh gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh warga masyarakat. Masalah penanganan. Oke. Jadi jangan memaksakan. Kalau memang diagnosanya bukan di situ, rumah sakit itu ya jangan dipaksakan. Lebih bagus
penyelamatan itu jangan menunggu rumah sakit atau dokter yang menyuruh cari rumah sakit yang sesuai dengan penyakitnya. Terkadang warga masyarakat itu memaksakan diri menunggu penanganan dari dokter IGD-nya, hingga membuat makan waktu. Kedua, ujung-ujungnya juga tetap dirujuk dipindahkan ke rumah sakit yang bisa menangani pasien tersebut, warga tersebut yang sakit. Nah, ketiganya juga berakibat fatal karena kelamaan nungguin ditangani nama dokter IGD-nya, akhirnya meninggal di IGD. Oh, salah nganter, salah rumah sakit namanya kalau. Oke. Nah, makanya kalau DKM sendiri kan memakai sistem RT siaga itu, begitu ada warga masyarakat yang sakit melalui RT siaga, pasti kita pengurus DKR elitnya akan menanyakan dulu diagnosanya apa tuh, telangganya sakitnya apa perlu langsung ke rumah sakit atau harus bawa dulu ke puskesmas. Pak, saya nggak tahu Pak sakitnya apa, ya udah bawa dulu ke puskesmas, biar puskesmas yang tahu. Jadi biar tanganin dulu puskesmas, jadi puskesmas yang mengidentifikasi, mendiagnosis penyakit tersebut. Kalau puskesmas bilang jantung, ya udah mau nggak mau kita bawakan ke HAP. Dan biasanya kalau di vaskes pertama, kalau jantung ada rumah sakit yang sudah ditentukan. Jadi harusnya warga itu harus ke vaskes pertama dong. Iya. Bukan langsung ke ini IGD. Kecuali dia pernah rawat inap, dia pernah kontrol, dia tahu diagnosa penyakitnya. Berat. Nah, itu harus dia IGD. Bisa ketahuan, oh gua jantung nih. Harus IGD. Langsung IGD. IGD-nya juga rumah sakit yang sudah jadi ini. Jantung. Oh gitu. Jangan rumah sakitnya nggak nangin jantung bawa ke situ, sama aja menyerahkan diri kan. Ya. Nanti rumah sakit lagi. Arti penanganan itu wajib dong di rumah sakit. Oke, ini kita bicara penanganan lagi nih, Mas Restu. Ini yang kan kalau kita tahu nih image kesan BPJS itu yang bikin banyak antrian di IGD, di mana di kamar nggak dapet. Pertanyaannya saya udah agak udah lumayan berapa lama ya nggak ke rumah sakit kan, agak-agak takut juga kalau rumah sakit. Saya sendiri yang punya rumah sakit yang nggak pernah rumah sakit. Maksudnya gini, saya ngalamin di mana ya tadi antrian banyak, ini juga ngurusin BPJS ngantri gitu kan. Tapi saya pernah nganterin saudara ke Tangerang Kota, udah pas PPKM sih, memang nggak ada antrian sih ya, dan memang didatengin calo gitu. Apakah sekarang di rumah sakit yang bekerja dengan BPJS atau kita ngurusin BPJS di mana di kantor itu masih banyak antrian nggak sih? Kalau sampai sekarang Pak ya, untuk keseharian pertama kita udah nggak PPKM lagi, udah nggak ada COVID, udah nggak dikategorikan pandemi lagi. Yeah. Jadi kita udah berangsur normal lagi nih. Mulai rame lagi. Tapi dibandingkan awal-awal sama sekarang, kalau awal-awal itu kan bisa pasang tenda. Oh iya. Sekarang gimana tuh? Kalau sekarang bisa ngurusin berapa puluh apa berapa? Belum sampai ke sana, belum sampai pasang tenda, tapi cukup rame. Bisa 50-an, 60-an orang ada. Rata-rata setiap hari di atas 100, Pak. Di atas 100. Terjadi antrian juga. Ya, kantor aja. Tapi masih pakai sistem mengambil nomor ya, BPJS ya? Masih pakai ngambil nomor. Jadi sekarang sistemnya sebenarnya dari dulu. Jadi sekarang lebih simpel lagi. Jadi kita simplifikasi. Biar nggak terjadi tumpukan, di depan di filter dulu keperluannya apa, persyaratannya udah lengkap atau belum. Kalau udah lengkap, keperluannya udah tahu apa, persyaratannya lengkap, langsung naik ambil antrian, langsung naik ke loket. Di loket pun nanti ada ruang tunggu nih Pak. Ada ruang tunggu, jadi kita ada petugas sekarang khusus yang duduk di ruang tunggu peserta, calon pesertanya itu. Petugas ini nyamperin pesertanya, keperluannya apa Pak. Jadi bisa jadi keperluannya itu selesai di ruang tunggu, nggak gitu? mesti ke loket.
Oh gitu. Nah, gitu. Sekarang lebih langsung ngejar, nggak nunggu dilayani, tapi sekarang langsung ngejar untuk melayani. Nggak mesti ke loket. Oh gitu. Oh dipercepat. Oh gitu. Udah mulai. Bahkan yang belum ke security atau satpam mengambil antrian udah selesai duluan. Udah selesai duluan. Di security. Di depan malah. Di depan. Di depan. Peserta. Oh pakai aplikasi itu kali ya? Ada bantuan aplikasi. Namanya service officer. Service officer. Officer ini tugasnya untuk filter jalan-jalan ke peserta yang akan pelayanan, baik itu sebelum ke security, sesudah security, atau yang lagi nunggu di ruang tunggu depan loket. Oke. Berarti sudah ada petugas khususnya ya? Betul ya? Ada. Kayak Kopassus lah ya, pasukan khusus gitu ya, langsung nyelesain. Ibaratnya kalau kita istilahnya tim sabarnya Pak. Sapu bersih. Tapi bukan sapu bersih punglinya. Sapu bersih pelayan. Pesertanya. Admin lah ya. Selesai ya, biar cepat. Urusan admin terutama ya. Urusan administrasinya. Oke. Dan satu lagi Pak, saya mau tanya persoalan security Pak. Security, oke. Apakah security di kantor itu, di KC itu, di kantor cabang, memang ditugaskan khusus untuk menangani pelayanan pendaftaran BPJS atau hanya security aja? Jadi kalau untuk security Pak ya, security itu kita filternya awalnya sebenarnya di security. Jadi tugasnya memfilter. Bukan melayani tapi memfilter aja. Jadi menanyakan keperluan calon peserta atau pesertanya itu apa, misalkan untuk administrasi pendaftaran baru misalkan. Nanti di security-nya menjelaskan, oh kalau untuk pelayanan ini persyaratannya ini Pak Bu gitu. Yeah. Nah udah kalau udah lengkap persyaratan, ambilkan nomor antrian, udah peserta naik ke ruang tunggu. Oke. Security. Nah, Mas Restu, saya nanya, kan ada mindset kalau kita bicara pelayanan ada mindset melayani sama mindset dilayani. Gitu. Nah, kalau mindset melayani, BPJS melayani peserta, dia sebagai pelayan. Ada yang kalau sebagai BPJS, dia konsepnya dilayani, dia terima beres, gitu kan. Indikatornya cuma satu, berapa banyak dokumen yang dibawa oleh peserta, gitu kan. Dokumen peserta tuh, karena kan ya persyaratan nih kan. Kalau zaman dulu ngurusin harus ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu kan. Fotokopi itu. Nah, ini saya juga sekalian pengalaman saya ngurusin PBB gratis. Udah 4 tahun. Bukan. Bukan BPJS, bukan ini, tapi pengalaman saya dilayani oleh Jakarta Barat. Pemda Jakarta Barat urusan pajak PBB gratis. Jadi kalau dulu dokumennya itu ada 6 set, sekarang cuma 3 set, gitu kan. Artinya Pemda Jakarta Barat sudah mulai mengurangi dokumen-dokumen. Nah, saya nanya dokumennya yang perlu dibawa kalau untuk ngurusin ke kantor BPJS berapa banyak sih yang diperlukan? Kalau terkait dokumen kita tetap mempersyaratkan Pak, tapi nggak mesti berbentuk hard copy. Oh gitu. Misalkan kalau yang wajib itu kartu keluarga, harus ada berupa digital seperti foto, JPEG gitu ya. Bisa kita terima. PDF. Kalau orangnya udah bawa, oke. Cukup itu aja. Jadi cukup itu. Kartu keluarga, KTP. Perkembangannya nanti tergantung keperluannya apa. Misalkan pendaftaran baru, itu butuh tambahannya nomor rekening. Itu pun nggak perlu dibawa bukunya. Oh gitu. Foto juga bisa. Nah, kalau misalkan ada di handphonenya m-bankingnya, biasanya kan ada tertera nomor rekeningnya, cukup. Itu udah cukup. Oh gitu. Disebutkan juga udah cukup. Oh gitu. Iya. Nah itu salah satu yang tadi saya singgung, simplifikasi layanan kita. Oh gitu. Jadi dokumen cukup bawa kakak aja kan? Kalau misalkan dokumennya semuanya ada di handphone berupa digital bisa. Oh, bisa juga. Iya. Oh gitu. Ya. Oh, saya baru tahu. Cukup. Oh iya. Kalau warga masyarakat yang nggak punya rekening gimana Pak? Oh iya. Iya. Udah ada jawabannya Pak. Udah ada jawabannya. Jadi kadang-kadang peserta yang datang diminta nomor rekening
nggak ada, bingung nggak ada rekening karena nggak ada rekening. Kita bisa rata-rata bisa dibilang sekarang orang udah punya HP Android. Oh, GoPay, OVO. GoPay bisa, e-wallet bisa, dompet elektronik. Berarti nomor HP aja. Nomor HP aja cukup. Oh gitu. Ya. Ya nomor HP-nya aja yang didaftarkan. Nomor HP karena nanti nyambungnya ke rekening e-wallet. Dompet elektroniknya itu. Oh gitu. Misalkan kalau nggak pakai dompet elektronik, GoPay atau ya, aplikasi OVO, Gojek atau Shopee, Link, bisa. Pak. Ya. Banyak Pak, ada Dana juga bisa. Ya. Cukup nomor HP. Tuh, jadi warga masyarakat kalau nggak punya nomor rekening, nggak punya rekening, punya nomor udah HP banyak aja bisa. ya. Disampaikan ke BPJS. Jadi nggak perlu khawatir harus buru-buru ke bank ngurus rekening udah. Iya. Saya juga nggak punya rekening, nggak punya. Bang Argo udah nggak punya rekening, nggak punya e-wallet ya. Tapi juga jadul. HP udah jadul. Aplikasi udah umum. Tapi bantu banyak orang gitu. Oke. Nah, tadi penanganan BPJS yang istilahnya gini, yang tidak bisa bayar, gitu kan? Nah, tidak bisa bayar itu kita pahami ada kalau di Tangerang itu UHC ya, PBI UHC gitu. PBI, ya itu Pemkot ya, Pemkot Tangerang Kota. Sistemnya itu untuk penyelenggaraannya diserahkan ke kita Pak, BPJS Kesehatan. Nanti dengan pemerintah daerah, misalkan Kota Tangerang atau Tangerang Selatan, ada perjanjian kerjasamanya. Oke. Nah nanti pengelolaannya tetap ke BPJS Kesehatan. Jadi pemerintah kota yang membayar ke BPJS. Yang membayar. Ya. Terkait bukan cuma pembayaran Pak, jadi terkait administrasi datanya di Pemda. Pemda ya. Warga Tangkot sama Tangsel yang dibiayai kan. Ya. Jadi kalau warga Tangkot sama Tangsel itu sudah dibiayai sama Pemda ya, BPJS-nya ya. Terkait administrasinya tetap dikembalikan ke Pemdanya masing-masing. Oh gitu. Nanti kan yang punya anggaran di Pemdanya terkait masyarakat berapa yang bisa didaftarkan itu kuasanya ada di Pemdanya. Tetap nanti dari Pemdanya yang mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Ya. Jadi gini, pengalaman saya podcast dengan Bang Argo bahwa rumah sakit itu diawasi oleh Undang-Undang Rumah Sakit 2008 ya kalau nggak salah ya, 2009, bahwa rumah sakit itu punya peran sosial. Ya. Artinya siapapun warga negara Indonesia yang sakit begitu masuk rumah sakit harus segera ditangani, betul kan Pak ya? Gitu. Nah kalau dulu kan dari 2008-2009 belum ada BPJS, pakai Jamkesnas sama Jamkesda. Sekarang udah eranya BPJS nih, gitu. Nah begitu ada dua ya, di kepala saya ada dua kasus. Masuk rumah sakit harus ditangani, ya kan? Dia bisa aja nggak punya BPJS, dia bisa punya BPJS, gitu kan? Masuk langsung ditangani, lupa bawa kartu BPJS misalnya, gitu kan? Tetap harus ditangani. Atau nunggu BPJS-nya. Apa? Nunggu BPJS-nya, gitu. Mati lah. Atau mati, gitu kan? Nah itu kalau ada masalah di BPJS kan tetap harus ditangani. Itu butuh berapa waktu? Berapa lama kalau udah masuk rumah sakit? Baik. Terkait administrasi Pak ya. Jadi untuk peserta atau calon peserta yang masuk ke rumah sakit berarti kan bisa dibilang orang sakit. Nanti, pasien. Kriteria penyakitnya itu kan ada banyak juga. Ya. Biasa aja atau emergensi. Nah itu ada kriterianya Pak. Jadi untuk pendaftarannya itu nanti ada waktunya, jangka waktu. Misalkan untuk rawat inap itu ada waktu 3x24 jam untuk pengurusan. Kalau rawat inap, administrasi harus diurusin. Ya. Kalau untuk non emergency biasanya kan selesai di vaskes tingkat pertama, puskesmas, klinik misalkan. Nah itu bisa juga kalau untuk di puskesmas sekarang rata-rata terdaftar di
masyarakat di domisili itu Oh ya, betul. udah bisa dilayani. Ya. Nggak perlu terdaftar langsung di JKN KIS. Oh gitu. Untuk pengurusan JKN KIS-nya bisa belakangan. Oh gitu. Nah, yang kita utamakan kan sebenarnya Ya, emergency. masyarakat yang udah ke rumah sakit. Oh. Rata-rata tingkat penyakitnya udah bisa digolongkan ke kategori emergency. Nah, itu yang kita akomodir dengan banyak cara. Bisa yang tadi pemerintah daerah, pemerintah kota, UHC-nya, atau nanti melanjutkan kepesertaan peserta yang udah terdaftar sebelumnya, melanjutkan yang telah lalu. Oh gitu. Nah itu dalam 3 hari. Oh di selama 3 hari. Kita analisa seperti apa. Ya. Oh itu ada orang di rumah sakit itu, orang BPJS. Kalau untuk orang BPJS langsung nggak ada. Nggak ada yang standby, jadi polanya tetap harus koordinasi dari rumah sakit ke BPJS-nya. Nggak harus orang yang lagi sakit ke BPJS dulu, enggak. Jadi menyalahi aturan yang undang-undang rumah sakitnya. Jadinya orang yang sakit disuruh ngurus administrasi dulu. Tadi Pak Argo bilang ngurus ini dulu, keburu mati nih orang kayak gitu. Jadi bisa diurus dirawat dulu pihak keluarganya ke BPJS langsung, atau nanti rumah sakit yang koordinasi ke BPJS terkait administrasi kepesertaannya. Oh gitu. Ada pola komunikasinya. Yang penting dirawat dulu. Iya. Oke. Gitu. Oke. Nah. Ya, saya juga mau tanya masalah PBI juga. Oke. Ini kan sudah selama 3 tahun ke depan ini, hampir 4 tahun lah. Belakang. Ke belakang, 4 tahun di belakang ini. Semua Tangerang ini sudah memakai sistem PBI UHC. Ya. Nah, terakhir adalah Kabupaten Tangerang nih, baru. Tangsel juga baru. Yang lama adalah Tangkot. Nah, ini persoalannya adalah pengaktifannya. Kenapa kalau pengaktifan itu setiap peserta nih mengajukan BPJS PBI atau warga masyarakat mengajukan BPJS PBI sesuai dengan persyaratannya, itu ada yang masa aktifnya langsung aktif bisa. Kedua ada paling lama sebulan, ada yang bisa sebulan, 2 bulan. Nah, paling lama sendiri ada juga. Nggak jelas gitu. Nggak jelasnya kenapa? Karena dengan alasan jawaban menunggu kuota APBD. Baru mati juga orang nih kalau menunggu gitu kan. Nah, seperti kabupaten ini kan nggak jelas nih Pak pengaktifannya. Mereka terima data, mereka terima semuanya, mereka kasih juga form kepesertaan PBI-nya, tapi nggak aktif. Nah, berbeda dengan Tangkot, dengan Tangsel begitu terima mereka aktif. Ini kabupaten enggak. Nah, ini menentukan masa aktif itu istilahnya dari Pemdanya atau dari KC BPJS-nya. Ya, jadi gini Pak, untuk keaktifan itu rata-rata ya Pak ya. Jadi ada beberapa. Bagi penduduk, bagi Pemda yang sudah mendaftarkan penduduknya itu minimal 95%, itu udah bisa dibilang UHC. Nah, UHC ini ada 2 lagi. UHC yang langsung aktif sama istilahnya UHC cut off. Jadi kalau langsung aktif pada saat mendaftar langsung aktif. UHC cut off mendaftar aktifnya bulan depan. Ada yang belum UHC. Yang belum UHC sama mekanismenya daftar sekarang aktifnya bulan depan. Jadi ada itu Pak. Jadi tergantung Pemdanya masuk kemana kriterianya. Oh gitu. Pemdanya udah masuk Pemda UHC atau belum, UHC-nya udah langsung aktif atau cut off, atau malah belum UHC. Makanya hadir kriteria itu peserta mengurus belum bisa langsung aktif. Ya. Nah, ini kan saya sudah cek nih ke Pemda Tangsel maupun Pemda Kabupaten. Sampai Kabupaten pun sudah jumpa pres ya, sudah press release juga menyatakan bahwa PBI mereka sudah OASI. Kota sama Tangsel. Tangerang Kota. Tangsel juga udah OASI. Ya. Cuma prakteknya masih menunggu 3 bulan, 4 bulan sampai ada menunggu kuotanya ada dulu kan gitu. Oke. Jadi gini Pak, untuk yang berjalan sama ini yang sudah berjalan, jadi kalau di spesifiknya saya bisa jelaskan untuk Tangerang Kota. Jadi kita ada pendaftaran tetap melalui Pemda. Pemda menunjuk siapa-siapa aja yang bisa
memiliki kewenangan untuk mendaftarkan penduduknya itu. Salah satunya kecamatan. Rata-rata kalau yang di kecamatan ini yang mendaftar bukan orang yang sedang sakit. Jadi ngikut antrian. Ada banyak nih Pak warga masyarakat yang daftar. Jadi Pemdanya antriannya berapa dulu. Nah, itu nanti datanya kan dikirimkan ke BPJS secara berkala. Nah, divalidasi dulu administrasinya seperti apa. Jadi ketahan di kecamatan. Ya. Bisa jadi ketahan di kecamatan, jadi, bisa jadi pertimbangannya karena masih sehat. Ya, masih sehat, bisa ditunda ya. Banyak pertimbangan sebenarnya Pak. Jadi kan ada yang kedua. Tadi yang pertama kecamatan, yang kedua ada puskesmas. Nah, di sela-sela orang mendaftar di kecamatan, orang yang nggak lagi sakit, ada orang yang lagi sakit di kecamatan, di puskesmas. Itu yang kategori penyakitnya bisa dibilang bukan emergensi. Oke. Itu bisa diaktifkan langsung itu? Tapi bisa lebih diutamakan yang mendaftar di puskesmas daripada yang di kecamatan. Di sela-sela orang mendaftar di puskesmas, ada orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya. Nah, tiga ini memiliki kewenangan untuk mendaftarkan itu melalui Pemda. Gitu. Nah, orang yang mendaftar di puskesmas bisa jadi keduluan sama orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, makanya efeknya yang mendaftar di kecamatan bisa jadi lama. Makanya dikasih waktu 1 bulan. Ada 2 nih Pak yang lebih diutamakan. Ya, gitu. Makanya pertanyaan saya ini tadi Pak Bang Argo, BPJS itu ketika memang belum punya kepesertaan, ternyata ini adalah emergensi, di Tangerang Kota sama Tangsel bisa langsung aktif dong gitu ya. Yang lebih diutamakan itu karena sebenarnya bisa langsung aktif, cuma yang itu tadi emergensi yang lebih diutamakan yang sedang dirawat sama yang sedang sakit di puskesmas. Yang di kecamatan rata-rata kan bukan orang yang sedang sakit Pak. Ya, jadi gini, datang ke puskesmas. Iya. Mau aktifkan di puskesmas bisa. Bisa. Jadi mengaktifkan BPJS-nya di puskesmas bisa. Jadi peserta setor datanya ke puskesmas, minta dibantu untuk pendaftaran PBI. Ya, pelaporannya seperti itu. Nanti puskesmas meminta persyaratannya seperti kartu keluarga, itu wajib. Karena menandakan berdomisili di puskesmas itu. Ya. Artinya gini, puskesmas punya peran ujung tombaknya BPJS ya dalam hal kepesertaan ya. Ujung tombaknya Pemda. Karena pemilik datanya Pemda. Kalau untuk kita bicara PBI ya Pak ya, PBI Kota Tangerang atau Kota Tangerang Selatan itu ujung tombaknya Pemda untuk mendaftarkan masyarakat mereka ke BPJS Kesehatan. Artinya kalau saya itu warga Tangerang atau Tangkot dengan KTP aja bisa langsung diurus di situ ya, dan langsung jadi peserta BPJS gitu ya. Nanti dari para ujung tombak ini yang mempersyaratkannya yang perlu dilengkapi apa? Ya kan kadang-kadang kartu keluarga aja. Kalau di BPJS Kesehatan. Oh gitu, puskesmas bisa beda. Ini kan kita beda segmen nih Pak bicaranya. Oh gitu. Beda segmen. Untuk administrasi kepesertaannya, pendanaannya nanti kan ada di Pemda kalau yang PBI. Ya. Nah, nanti mungkin ada tambahan beberapa persyaratan yang diminta oleh Pemdanya tersebut. Oh gitu. Berarti Pemda masih mindsetnya minta dilayani ya. Jadi kan gini Pak, sebenarnya lebih ke validasi aja. Validasi. Kadang-kadang kan gini Pak, kita nggak memungkiri ya. Kadang-kadang orang yang nggak berhak bisa masuk. Maksudnya nggak berhak? Misalkan gini, PBI itu sebenarnya kalau kita secara mindsetnya penerima bantuan iuran. Secara logikanya itu orang-orang yang nggak bisa bayar, berhak secara kehidupan ekonomi untuk dibantu. Orang miskin lah. Nah, kita kasarnya orang miskin. Kadang-kadang kan ada juga yang bukan orang miskin masuk di situ. Oh gitu. Nah, harus dicek dulu. Makanya untuk persyaratannya itu Pemda lebih ketat lagi di validasi data. Oh gitu Pemdanya. Bisa jadi seperti itu. Seperti itu ya. Terus kebijakan siapa dalam hal PBI ini melibatkan Dinsos itu kebijakan Pemda atau memang permintaan dari pihak BPJS sendiri? Jadi kalau untuk Dinsos itu kita nyebutnya
stakeholder Pak, stakeholder. Jadi Pemda di sini yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan masyarakatnya. Stakeholdernya itu ada dinas kesehatan sama dinas sosial. Nah, untuk mengatur yang ada regulasi tentang sosial kemasyarakatan, memvalidasi datanya seperti apa, persyaratannya masyarakat yang layak untuk dibantu seperti apa. Gitu. Padahal yang dipakai kan APBD Pemda ya, bukan Dinsos ya. Iya. Dinsos kan nggak dapat APBD dia kan. Kalau untuk APBD kan biasanya Pemda Pak. langsung Mensos ya kan. Iya, untuk APBD kan Pemda. Ya, tapi nanti kan Pemda menyalurkan dananya untuk dinas-dinas terkait yang mengatur sosial kemasyarakatan, yang mengatur kesehatan masyarakat, dinas sosial dan dinas kesehatan. Oh gitu. Kayaknya lebih cocok jadi wali kota. Jadi memang yang harus kasih masukan Pak, kejauhan kayaknya. Oh enggak ya, bercanda. Enggak, kayaknya ada satu orang yang pengen nanya, tapi ini saya mewakili orang yang menanya. Ini ada kasus nih. Iya, siap. Orang tua terdaftar sebagai BPJS. Oke. Terus anaknya nggak terdaftar. Itu masalahnya apa sih, Mas? Bro. Ya. Mas. Kan nanya. Ambil Pak. Iya, ambil tempat tidur. Ambil tempat tidur. Ya, ambil. Waduh. Gak apa-apa. Jadi gini, saya dapat BPJS gratis. Saya sebagai kepala keluarga sama istri. Oke. Anak juga terdaftar di BPJS itu ada, tapi kok kenapa harus kita mengaktifkan lagi gitu, atau tidak aktif di situ statusnya? Dua anak apa berapa? Dua anak tidak aktif, sedangkan orang tua aktif. Orang tua aktif, dan ini dan di wilayah saya ini banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan ada suaminya dapat, anaknya dapat, istri nggak dapat. Seperti itu. Jadi bagaimana ini menyelesaikan persoalan ini gitu? Karena kita tidak mau juga kadang-kadang harus ngurus lagi, katanya harus buat surat miskin, gitu kan? Nah, lalu harus lagi itu harus diaktifkan ke mana? Ke Tangerang lah, atau di mana gitu. Warga Tangerang ente kan? Ya, warga Tangerang Selatan, saya daerah Tangsel. Ciputat Timur, Naji gitu. Nah, itu banyak sekali warga di situ yang mengeluhkan masalah status itu, sehingga kita minta solusinya seperti apa masalah pengaktifan itu, ataukah memang harus melalui mekanisme baru lagi gitu. Sedangkan kartunya sudah ada nomornya. Empat-empatnya ya udah punya nomor BPJS. Sudah banyak. Udah punya apa? Dan banyak juga yang di sana itu bingung cara mengaktifkannya, apakah minta surat keterangan RT RW lagi sampai ke kelurahan surat miskin lagi, sedangkan kepala keluarganya sudah gitu. Sudah ada. Iya, jadi mungkin saya perlu jelaskan lagi Pak. Jadi kepesertaan itu ada banyak Pak. Secara garis besarnya ada dua, PBI dan non PBI. Mungkin kita kayaknya karena dari tadi ada beberapa pertanyaan PBI ya, mungkin kita fokuskan ke PBI ya Pak. Okay. PBI itu ada dua, PBI Pemda yang didaftarkan oleh masyarakat oleh Pemda ke BPJS Kesehatan menggunakan dana APBD. Kemudian PBI APBN yang didaftarkan oleh pemerintah pusat melalui pendananya APBN. Nah, untuk Pemda sendiri nanti ada. Nah, untuk kedua kepesertaan ini Pak, PBI APBN dan PBI APBD ini, kalau istilahnya di kita sekarang PBPU Pemda. PBPU Pemda yang didaftarkan oleh Pemda, PBI yang oleh pemerintah pusat. Itu tidak selamanya aktif memang. Karena ada validasinya dari Pemda dan pemerintah pusat. Ada validasinya. Jadi untuk jangka waktu berapa lama? Untuk validasinya sendiri biasanya per 6 bulan. Nah, dicek oleh Pemdanya atau dicek oleh Pemda atau pemerintah pusat. Itu validasinya per 6 bulan. Jadi sewaktu-waktu bisa nonaktif. Salah satunya kita udah ngobrol di depan ya Pak ya. Kalau misalkan nggak pernah digunakan, itu bisa jadi nonaktif nantinya. Berarti anakku sehat dua-duanya. Atau misalkan nanti kan ada perpindahan domisili nih Pak, kadang-kadang. Nah, dari perpindahan domisili ini efeknya kadang-kadang bisa NIK-nya beda nih Pak.
dari domisili yang sebelumnya lapor ke Dukcapil yang satunya NIK-nya berbeda. Nah kan pemerintah validasi, oh NIK ini udah nggak ada nih, udah nggak valid NIK-nya, bisa jadi dinonaktifkan oleh Pemdanya. Salah satunya penyebabnya. Itu ada banyak penyebab Pak. Tapi validasi Pemda kita secara detailnya kita belum, kita nggak bisa memberitahukan. PR-nya Mas Restu untuk podcast berikut tuh. Ya. Untuk validasi Pemdanya Pak ya. Ya. Kita harus paham itu. Jadi gini, kalau untuk paham ada validasi, kita tahu ada validasi. Tapi kriteria yang dipakai oleh Pemda untuk validasi itu kita belum dapat detailnya seperti apa. Ya, tolong dicariin, nanti kita wawancarai lagi ya. Oh siap. Ya. Jadi kasusnya Bapak ini untuk menyelesaikannya gimana? Jadi karena ada beberapa kriteria itu bisa mengakibatkan nonaktif, ada banyak juga cara pengaktifannya. Misalkan Bapak terdaftarnya kita bilang PBI Pemda, PBI APBD. Itu gimana? Nah itu ke Dinkes. Kalau di Tangerang Selatan sendiri itu ke Dinkes. Nah Dinkesnya nanti menetapkan kemana, bisa lapor ke Puskesmas kalau di Tangerang Selatan. Lapor ke Puskesmas untuk pengaktifan kembali. Nah untuk persyaratannya ini nanti Bapak bisa lebih jelasnya ke Puskesmas, persyaratan apa yang diminta untuk pengaktifan kembalinya. Ya, seperti itu. Iya, jadi kalau tadi masalah validasi, saya tidak pernah memvalidasi tetapi aktif terus. Oke. Gitu. Jadi ya makanya ketika kita cek di aplikasi Mobile JKN Pak ya? Aplikasi Mobile JKN, itu punya saya aktif. Ya. Nah, secara itu, teman anak tidak aktif, walaupun saya juga nggak pernah pakai, begitu. Nah, jadi kalau memang solusinya berarti kita harus ke Puskesmas. Salah satunya. Kalau misalkan Bapak terdaftar di anaknya terdaftar di PBI APBD melalui tahunya gimana? Melalui Pemda, nanti kita cek. Nanti kita bisa cek. Bapak untuk mengeceknya bisa melalui aplikasi Mobile JKN, itu ada tertera kok Pak. Paskes pertamanya. Bapak, misalkan PBI, Bapak PBI-nya PBI apa? PBI APBD atau PBI APBN, langsung kelihatan di situ. Langsung kelihatan di aplikasinya. Kalau bapaknya APBN saya cek. Bisa dicek. Udah cek ke Dinas Sosial untuk pengaktifannya. Kalau di sos dengan persyaratan itu minimal kurang dari 6 bulan nonaktifnya. Nah untuk lebih detailnya itu Bapak bisa cek ke BPJS Kesehatan. Aktifnya kapan? 6 bulan berarti harus pengajuan apa gimana? Kalau lebih dari 6 bulan Bapak bisa pengajuannya, mekanismenya digunakan ke PBI APBD. Nah, APBN turun ke APBD. Atau menjadi peserta mandiri. Yang bayar setiap bulan. Paling apes jadi peserta mandiri. Nah, kalau kita bicara apes deh. BPJS aja. Bayar kagak rela. Jadi kan memang gini, kalau untuk itu kan gratis ya, banyak melatih masyarakat. Sementara masyarakat kan tidak, masyarakat yang kurang mampu nih, kita bicara seperti itu. Jadi kalau apakah benar itu ada syarat harus bawa surat keterangan tidak mampu? Ya. Gitu. Nah, apakah tidak ada layanan kolektif ke masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang langsung ke wilayah gitu kan? Nah, kalau ini kan masyarakat tidak mengurus itu karena memang tidak mengetahui, gitu. Karena sebenarnya kalau dulu kan tinggal pakai KTP itu puskesmas gratis, gitu. Rata-rata itu semua. Nah, tapi semenjak itu sekarang pakai BPJS untuk rujukan ke rumah sakit. Nah, BPJS banyak tidak aktif di situ. Artinya gini, Mas Restu, di tempatnya Bapak ini ada beberapa, mungkin bisa jadi banyak kalau di kasus seperti ini yang tidak aktif gitu kan. Kalau misalnya dibikin secara kolektif, saya telepon Mas Restu, ini bisa kan ngurusin kolektif. Nah, ini kan tinggal diaplikasikan. Ini masuk mana, PBI mana, ini apa. Bapak ini harus mandiri gitu ya. Nah, itu gimana?
Kalau terkait PBI Pak ya, terkait PBI itu Enggak, maksudnya BPJS hadir di situ di RT-nya beliau atau di Vaskes, di puskesmasnya dekat-dekat rumah gitu ya, dibikin acara kayak gitu bukan? Kalau di rumah sih rata-rata warga kumpul gitu. Ya, warga dikumpulin. Masalah yang sama. Ya, mengundang Pak ya. Jadi gini, kita kalau untuk pelayanan keliling itu kita ada Pak, namanya BPJS keliling. Oh, BPJS keliling. ada telepon, suruh telepon datang tuh ya? Ada, jadi misalkan telepon pada saat itu, misalkan kita lagi ada jadwal, kita bisa atur untuk jadwal minggu depannya. Iya. Nah, atau kapan kita bisa datang? Datang ke rumah, dekat-dekat rumah situ ya? Iya, kita bisa ke Dalam bentuk mobil ya? Apa? Mobil. Jadi untuk yang berjalan dalam bulan ini kita di beberapa puskesmas. Oh, puskesmas. Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Oh gitu. Jadi harus di puskesmas. Ya, untuk minggu ini sampai hari Kamis nanti kita di Situ Gintung, Pak. Situ Gintung. Nah, cuma balik lagi seperti untuk pelayanan BPJS keliling kan terbatas, Pak. Jadi untuk PBI itu sendiri udah terbatas nih pelayanannya. Kalau misalkan Bapak di BPJS keliling, PBI itu tetap nggak bisa. Bukan nggak bisa secara administrasinya, itu kan ke Pemda tadi saya bilang. Oh, karena ke Pemda data lagi. Makanya kita balikin ke Pemda. Ya. Kalau misalkan PBI APBD nanti ke Dinkes atau melalui puskesmas bisa, nanti persyaratannya itu bisa dipastikan lagi di puskesmasnya sendiri, atau PBI APBN nanti ke Dinas Sosial. Oh, oke. Tetap untuk pelayanan di BPJS kelilingnya kita belum bisa akomodir kalau untuk pelayanan itu. Oh, untuk khusus PBI. Ya. Harus lapor ke Dinsos. Ya, karena ada stakeholder Ya, lain yang ada ininya, ada persyaratan yang dipersyaratkan. Nggak tahu berapa banyak persyaratan yang harus dikumpul ini ya, dokumen-dokumennya nggak tahu lah ya. Kalau secara umum saya boleh bilang mungkin ini Pak, untuk surat keterangan atau pengantar itu memang ada. Surat pengantar dari RT RW, apapun itu namanya. SKTM bisa jadi ada. Bisa jadi ada ya. Untuk bukan surat keterangan miskin, bukan. Iya. Surat keterangan untuk membuat bukan PBI. pendaftaran kepesertaan PBI. Bukan lagi surat keterangan tidak mampu atau miskin, tapi untuk membuat mengajukan PBI. Pengajuan PBI. Ya. Oke. Jadi iya, kalau zamannya Soeharto memang SKTM tuh M-nya tuh miskin. Sekarang udah nggak dipakai. PBI ngurusin PBI. Iya. Sekarang surat keterangan masyarakat M-nya. Kita bantu orang miskin tapi nggak mau dibilang miskin ya. Boleh. Nggak boleh. Nggak merdeka. Kalau ada miskin, berarti Indonesia belum merdeka. Oh iya. Ada, kalau di Banten ada kuotanya nggak Pak? Kuota BPJS gratis gitu, atau berapa banyak sudah dikeluarin di wilayah Tangerang ini Pak khususnya? Punya datanya apa? Kalau datanya kita ada Pak, tapi kita mesti cek dulu. Kalau untuk kuota kita nggak bisa menentukan, karena kuota itu tergantung dari Pemdanya, perjanjian kerjasamanya seperti apa. Apakah di perjanjian kerjasamanya nanti disebutkan kuotanya jelas-jelas, misalkan 10.000, ya udah, kalau misalkan udah 10.000 kita nggak bisa daftarkan lagi gitu. Tapi kalau misalkan nggak disebutkan, tergantung Pemdanya mampunya berapa misalkan, atau Pemdanya anggarannya banyak, ya udah daftarin aja. Oh, iya. Jadi kita harus doain Pemdanya banyak duit ya. Pemdanya kita harus doain banyak duit Pak. Iya. Salah satu contohnya adalah Pemda DKI. Pemda DKI banyak duitnya. Kalau Ayo sini, gue bayarin Ya. gitu ya. satu DKI pun masih tampung gitu. Kalau kita kan Yakin. berharapnya nggak ada kuota Iya, ya kalau Pak, dia ya. mau menyatakan warga tidak mampu. Sudah berapa Pak? Kalau untuk di wilayah Tangerang yang untuk BPJS gratis terkait dengan terakhir datanya? Data pastinya saya belum bisa kasih Pak. Nah, karena kebetulan belum ngecek juga sampai tadi saya berangkat ya. Tapi yang jelas Pemda Kota Tangerang itu udah UHC langsung aktif. Jadi bisa dibilang udah mendekati 98%. 90% tercover. Udah lebih dari 90%. Seluruh Kota Tangerang. Warga Kota Tangerang. berKTP Tangerang Kota itu PBI. Ya. Bisa di PBI kan ya. Ya. Kalau BPJS nggak bisa. 90% itu gini Pak. Jadi untuk semua segmen. Semua segmen. Jadi PBI ada non PBI-nya udah tercover lebih dari 90%.
Nah, untuk persentase yang PBI-nya nanti kita Berapa? bisa cek lagi berapa. Ini berapa? Jelas untuk secara keseluruhannya udah lebih dari 90%. Berarti Tangerang Kota memang paling peduli kesehatan ya? Udah banyak. Ya, wali kotanya. 100% Pak pesertanya penduduknya terdaftar di Tangsel JKN. nih, Bro. Iya. Tapi anggaran PBI sama dengan Mandiri kan, menjamin penuh kan. Menjamin penuh. PBI menjamin penuh? Nggak ada budgetnya, nggak ada istilahnya Oh, jenis apa di luar tanggungan? ditentukan, dibatasi. Oh iya, dibatasi. Nggak sampai 100 juta, nggak sampai 200 juta, nggak sampai segitu. Artinya PBI sama kan, hitungannya budgetnya berapapun dibayar oleh PBI kan. Habisnya biaya rumah sakit. Nah, statement itu Untuk pelayanan rumah sakitnya sama Pak, sama. Jadi Nah ini harus memang disampaikan ada ke beberapa masyarakat. ketentuan, nih. ada beberapa ketentuan terkait peserta yang terdaftar di JKN KIS PBI itu. Yang Ada. pertama kita bicara ininya dulu Pak. Apa ya? Kalau dibilang buruk nggak buruk karena udah dibayarin ya. Kurangnya nggak bisa naik kelas pada saat pelayanan di rumah sakit. harus kelas 3. Harus kelas 3. Karena apa? Karena subsidi dari pemerintah. Ya. Sama dengan peserta mandiri yang di kelas 3 juga. Kalau PBI kan full dibayarin oleh pemerintah. Kalau peserta mandiri kelas 3 ada subsidi. Oh. Ada subsidi dari iuran yang dibayarkan oleh peserta itu. Jadi pada saat pelayanan di rumah sakit tidak ada hak untuk naik kelas di rumah sakit. Misalkan kelas 3, haknya kan kelas 3. Nggak bisa naik ke kelas 2, nggak bisa naik ke kelas 1, apalagi VIP. Ya. Nah, untuk plusnya, kalau untuk JKN KIS pesertanya kan penjaminan semua Pak, sesuai indikasi medis, Iya, iya. sesuai indikasi medis dan sesuai alur pelayanan. Oke. Kalau misalkan indikasi medisnya sesuai, tapi alurnya nggak sesuai, misalkan peserta, kadang-kadang kan kita sebagai pasien nih Pak mengira ini udah emergensi, sementara dokter di rumah sakit menentukan bukan emergensi. Nah, kepesertaannya aktif, indikasi medisnya ada, tapi nggak sesuai alur. Karena tidak ada emergensi sebenarnya. Karena tidak emergensi, belum bisa dijamin pakai JKN. Kalau kepesertaannya aktif, sesuai alur, tapi nggak sesuai indikasi medis, belum bisa juga dijamin pakai JKN. Seperti batuk pilek gitu ya. Ya, batuk pilek misalkan Rumah sakit nggak dijamin JKN. ya indikasinya batuk pilek, datang ke rumah sakit ke IGD. Langsung. Harusnya vaskes Udah pertama. nggak sesuai alur, indikasi untuk pelayanan kesehatan di rumah sakitnya nggak sesuai juga. Langsung Nggak aja dijamin juga IGD. oleh JKN, iya. Ya. Ada ketentuan memang. Jadi rumah sakit harus IGD. Darurat maksudnya gitu. Dengan kriteria yang ditentukan oleh Ya. dokter. Begitu nggak ketahuan darurat, nggak dijamin. Resikonya bayar sendiri. Bayar sendiri. Itu rumah sakit nasional ya, di mana aja bisa. Yang bekerja sama. Bekerja Ya, sama. artinya walaupun kita domisili di Tangerang, Iya. misalkan sakitnya di Jawa Timur, Darurat. Darurat. Tapi itu boleh, nggak ada masalah dengan BPJS itu di wilayah itu. Ya, jadi gini Pak, kalau dalam peraturannya sendiri itu dalam peraturan Presiden ya nomor 82 tahun 2018 untuk kriteria emergensi itu sebenarnya bisa di mana saja di rumah sakit, baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama. Yang bekerja sama udah bekerja sama, masuk IGD, sesuai indikasi medisnya emergensi, dirawat lanjut di rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit yang tidak bekerja sama, IGD, kriteria emergensinya dapat, tindakan emergensinya udah selesai, pelayanan emergensinya selesai, dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama. Biasanya diinformasikan terlebih dahulu ke pesertanya, ke pasiennya. Tapi kalau pada saat itu rumah sakitnya nggak bekerja sama, memang emergensi, tapi ingin tetap lanjut merawat di situ, itu nggak dijamin JKN Pak, karena rumah sakitnya nggak bekerja sama dan pesertanya setuju untuk dirawat di situ, berarti bayar sendiri. resikonya pesertanya bayar sendiri, karena nggak sesuai alur lagi, balik lagi. Dan itu berlaku se-Indonesia. Berlaku se-Indonesia kalau Ke untuk rumah sakit kriteria Indonesia. emergensi seperti itu. Jadi asalkan emergensi bisa Mana? asal bekerja sama. Gitu. Nggak bekerja Baik sama, bekerja nggak sama apa-apa. Iya, maupun tidak bekerja sama. sama. Harus ditangani kan. Ya, Hak kalau yang- jaminan hak kesehatan. Kesehatannya. Undang-undang rumah sakitnya jalan. Rumah sakit itu jalan.
Yang kita harapkan kan seperti itu ya Pak ya. Terus, tapi udah berjalan kok Pak, udah berjalan. Ya. cuci darah ditanggung juga. Cuci darah ditanggung sesuai indikasi medis. Itu nggak ditentukan batas cuci darahnya. Enggak. Kan ada nih pemahaman masyarakat. Kalau cuci darah kalau pakai BPJS hanya beberapa kali gitu. Setelah itu jadi umum gitu. Oh enggak. Itu nggak benar ya? Enggak benar. Ada kita di beberapa rumah Tapi bisa dilaporkan itu ya rumah sakit kayak gitu ya, yang kerjasama dengan BPJS loh. Bisa Pak, bisa disebutkan kalau misalkan boleh nyebut merek apa di sini. Kalau misalkan ada sih laporkan aja Pak. Laporkan. Kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan nggak boleh nyebut merek di sini, ntar off the record aja. Rumah sakitnya nanti kita akan tindak lanjut ke petugas namanya BPJS 1. Jadi kita ada dua Pak sebenarnya. BPJS 1 tuh apa? Kalau namanya sekarang udah ganti, udah diperbarui. Kalau dulu BPJS 1, jadi BPJS siap membantu. Oh, oke. Jadi untuk masing-masing rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS itu ada petugasnya. Misalkan di rumah sakit ini petugasnya A. Misalkan saya Restu di rumah sakit misalkan yang bekerja sama Mayapada, Primaya atau rumah sakit yang lain Sariasi tadi Pak. Nah misalkan di rumah sakit itu saya yang pegang. Jadi nanti akan ada tuh Pak terpajang kontak pengaduannya, foto saya dan nomor HP saya yang bisa dihubungi. Oh di rumah sakit itu ada foto itu? Itu ada, sama di sampingnya ada petugas rumah sakitnya. Oh itu bisa ngeliatnya di mana tuh kalau di rumah sakit di? Banyak Pak. Pendaftaran biasanya di tempat pendaftaran. Ya jadi kita menetapkan minimal itu ada di 7 titik. Di setiap rumah sakit? Setiap rumah sakit. Pendaftaran ada, ruang tunggu ada, ruang tunggu poli ada, farmasi ada, IGD ada. Kalau kadang-kadang ada juga rumah sakit yang kreatif di tempat parkir ada juga Pak. Itu saya baru nanya itu. Dipajang sama mereka ada juga tuh. Oh gitu, saking semangatnya pengen bantu BPJS. Kalau masyarakat tahu itu DKR nggak laku. Dia tahu dari pengaduan tuh. Tetap. Nggak perlu ke DKR, udah ada BPJS itu. Iya betul. Saya bisa santai. Itu lebih bagus Pak, nah itu lebih santai. DKR lebih fokus ke yang advokasi yang berat-berat. Advokasi yang ke tingkat atasnya kan. Iya. Kalau melahirkan Pak, ditanggung nggak? Ditanggung. Melahirkan juga ya? Ditanggung di semua vaskes. Jadi Yang saya dengar kalau bersalinnya normal enggak? bersalinnya normal itu bisa di vaskes tingkat 1. Puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan yang Di vaskes pertama. di vaskes pertama Ditanggung. klinik dan dokter praktek perorangan itu yang sudah bekerja sama dengan bidan. Kalau misalkan belum bekerja sama dengan bidan, nanti kembali ke puskesmas, pasti ada bidannya. Dan puskesmas pun kadang-kadang ada juga bidan yang kerja di luar puskesmasnya. Buka ada sendiri, di dalam buka puskesmasnya praktek sendiri dia. buka praktek sendiri, namanya bidan jejaring. Nah itu pasti ada di puskesmas. Oh. Jadi, tapi harus di vaskes pertama kalau normal. Kalau di rumah sakit harus tindakan. Ada indikasi medisnya, misalkan anaknya pada saat USG kelihatan terlilit tali pusar, itu bisa baru ditanggung. Kalau di rumah sakit normal nggak ditanggung, maksudnya gitu? Jadi gini, ada misalkan kalau di rumah sakit itu ada penyulit Pak. Jadi kalau misalkan normal, tapi untuk layar normal langsung brojol itu nggak bisa misalkan. Itu bisa juga ke rumah sakit. Ada juga kriterianya. Okay. Tapi untuk penyulit pun sekarang udah bisa di puskesmas sendiri. Ada alatnya juga. Kadang-kadang kalau normal sebaiknya di puskesmas atau vaskes tingkat 1. Ya. Nah kadang-kadang itu yang tadi Pak Argo bilang, masyarakat kadang-kadang nggak percaya nih sama dokter dengan di puskesmas. Ada di vaskes tingkat 1-nya, jadi boro-boro ke rumah sakit langsung. Resikonya ya kalau misalkan katakanlah bukan melahirkan atau penyakit yang lainnya, bukan emergensi, ya resikonya bayar sendiri. Iya di rumah sakit. Kadang-kadang nunggu dokternya dulu. Iya. Oke. Lagi nanganin di rumah sakit lain atau lagi nanganin di ruangan lain. Ini pasien lain. Atau pasien lain. Oke. Pasien sudah panik. Iya. Akhirnya maunya buru-buru. Nah terus ini Pak, ini juga ada pengaduan juga, temuan juga di setiap rumah sakit. Ada dalam rumah sakit, bila mana ada masyarakat peserta BPJS, pasien BPJS masuk rumah sakit A atau B ini, dibatasi masa rawat inapnya dengan alasan karena memang aturan dari BPJS paling lama itu 5 hari katanya. Alasannya nanti kalau kumat lagi masuk lagi, kesini lagi. Nah,
ini banyak masyarakat pemakai BPJS. Akhirnya mau nggak mau ke rumah sakit A atau ke rumah sakit B karena pernah ngalamin seperti itu. Ada kejadian-kejadian. Pernah ngalamin tetangganya, saudaranya kejadiannya seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Iya, sampai saya berusaha jelasin itu nggak benar, nggak percaya juga. Karena memang mereka sudah ngalamin tetangganya kayak saudaranya. Jadi sebenarnya 5 hari atau bisa lebih? Jadi gini, kalau untuk hari layanan itu sebenarnya nggak ada batasan, Pak. Nggak ada batasan. Jadi batasannya ada sampai pasien sembuh. Oh gitu. Iya, itu batasannya sebenarnya. Dalam peraturannya itu sendiri itu kalau nggak salah peraturan yang terakhir itu Permenkes nomor 3 tahun 2023. Ada tuh, ada tarifnya, ada pelayanannya seperti apa untuk penyakit ini, seperti apa, hari rawatnya. Hari rawat nggak ada batasan, tapi ada minimalnya di situ. Oke. Ada minimalnya. Kalau untuk misalkan pasien belum sembuh, ya sampai sembuh pasiennya harus dirawat. Ya, kewajiban pemberi pelayanan kesehatan. Sakit atau Paskes tingkat 1 kan ada juga Pak yang rawat inap. Ya, puskesmas. Ada juga yang rawat inap. Nggak ada batasan sebenarnya Pak. Nah, masyarakat peserta BPJS nggak ada batasan rawat inap di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Jadi nggak benar itu ada rumah sakit mengatakan bahwa peserta BPJS dibatasi masa rawat inapnya hanya 5 hari, kalau kumat balik lagi ke rumah sakit A atau ke rumah sakit yang pernah dipakai buat rawat inap. Yang jelas BPJS itu menanggung sampai pasien itu sembuh. Ya jadi gini Pak, kadang-kadang kita mindset masyarakat atau pemahaman masyarakat itu jadi gini. Pemahaman masyarakat itu perlu juga kita lurusin. Jadi gini, kadang-kadang kita menyebutkan atau menyampaikan nggak ada batasan, tapi sampai pasien sembuh menurut peserta ini belum tentu sama dengan pemahaman sembuh menurut dokter. Kadang-kadang dokter atau petugas di rumah sakit menyampaikan ini udah sembuh nih, udah boleh pulang, tapi karena kondisi pada saat itu pasiennya masih lemas gitu, jadi mengira itu belum sembuh, jadi belum sembuh udah disuruh pulang. Jadi percayalah bahwa dokter itu telah melaksanakan sesuai dengan kompetensinya, dan yang paling tahu kondisi pasien itu ya dokter. Nggak usah ragu. Ya nggak usah ragu sebenarnya. Kita berharapnya seperti itu Pak. Idealnya seperti itu, dan rata-rata udah seperti itu. Kalau untuk sekarang Pak, mungkin udah dibilang jarang sih yang maksa-maksain nginep lama. Kalau masih pakai infus terus disuruh pulang itu kelewatan namanya, tapi nggak ada, udah sekarang udah. Oke. Karena memang masih ada juga sih ditemukan seperti itu, terutama itu di penjelasan itu datang dari para perawat biasanya. Perawat lah yang sudah mengatakan itu. Nah, jangan dokter belum mengatakan, tapi perawat sudah memvonis, sudah membilang ini udah bisa pulang nih. Udah, mana keluarganya udah demonstrasi, kondisi pasiennya atau masih diinfus. Nah itu perawat sudah ngomong gitu, otomatis lah keluarga pasiennya bahkan lah kan. Nah ini persoalan juga buat BPJS juga. Intinya gini, saya ngambil kesimpulan bahwa BPJS sudah mulai memperbaiki terus gitu ya. Bagus lah. Udah bagus. Cuman perlu diketahui aja sama masyarakat, yang diketahui masyarakat. Nggak usah takut ngurusin BPJS. Susah-susah dikit nggak apa-apa lah ya. Banyak saluran pengaduannya Jadi gini, kesimpulannya gini, ngurusin BPJS tuh ya anggap aja lah image-nya masih susah-susah dikit, tapi kita tadi udah jelasin kalau masih susah dikit ya hubungi Bang Argo, kira-kira gitu kan, relawan kesehatan, hubungin DKR. Nah kalau misalnya takut sama Bang Argo DKR, itu di rumah sakit tuh ada foto-foto, cari fotonya lah ya gitu ya. Nah sebenarnya masih banyak nih Mas Restu. Yang pertama tadi PR tuh urusan dinas sosial yang pendaftaran itu ya. Itu satu. Kedua masalah sosialisasi tuh. Kalau versinya BPJS sebenarnya udah merasa sosialisasi udah gue benerin. Padahal yang di bawah masih banyak harus dijelasin oleh Bang Argo. Itu 2. 3 mengenai teknologi tuh. Tadi kita bicara tentang mobile JKN juga ada masalah dengan teman-teman dengan relawan yang istilahnya banyak orang yang nggak ngerti Android. Nah,
Terus yang rekam medis itu juga yang apa yang istilahnya bisa mempermudah itu kita akan pelajari lagi Mas Restu gitu. Nah, rencana kita itu kita atur lagi pertemuan, PR-nya itu sehingga kita yang mesti saya sampaikan ke BPJS saran ya. Boleh. Kalau bisa nih BPJS mengambil peran ini. Tolong dipotong kompas lah dalam apa pengajuan persyaratan pembuatan BPJS PBI. Kalau bisa kembali ke era jam Esda, di mana masyarakat mengurus persyaratannya cukup RT RW ya, langsung ke dinas kesehatan, ya, tanpa harus ke Dinsos atau Puskesmas. Ini persoalannya adalah pengurusan pengaktifan BPJS PBI. Kalau dalam undang-undang rumah sakit ada batas waktu 3 kali 24 jam. Hitungannya 3 mulai hari besok dihitung 3-nya, 1-nya. Tapi BPJS kan hitungannya 3 kali 24 jam kan begitu masuk rumah sakit sudah dihitung 1 hari. Besok hari kedua, besoknya lagi udah 3 hari. Nah, persoalan masyarakat adalah jarak antar instansi. Di mana masyarakat dari rumah ke RT, ke RW, ke kelurahan, kecamatan juga cukup makan waktu. Ditambah lagi dengan Dinsos. Yang makan waktu jaraknya lebih jauh lagi, makan lagi biaya untuk warga masyarakat pengurus. Yang jelas-jelas PBI itu orang nggak punya. Kalau dia nombok lagi dengan pengurusan biaya. HP kagak ada. Ya, kalau dia punya motor nggak masalah. Kalau orang-orang yang tinggalnya seperti di kabupaten daerah Kronjo, Dinsosnya di Garaksa. Sama aja di sini Merak. Jauh ya. Gak punya duit, gak punya motor. Gimana mengurus PBI? Nah, kalau memang BPJS bisa mengusulkan ke Pemda, Dinsos urus sosialnya masyarakatnya deh. Ya, yang OT-OT orang-orang lantarnya deh seperti kursinya Pak. Tuh caleg tuh. Gak perlu lagi ngurus-ngurus. Ini persoalan kepercayaan BPJS dan Pemda kok. Anggaran. Kalau ada persoalan ini kan seolah BPJS atau Pemdanya tidak percaya dengan masyarakatnya kalau masyarakatnya nggak mampu. Hingga makan banyak persyaratan. Jauh. Kalau persyaratan ini menyusahkan masyarakat Pak. Jarak. Kalau memang BPJS dengan Pemda itu bisa memangkas persoalan persyaratan seperti dulu, cukuplah RT RW lah. RT RW kecamatan kelurahan udah makan waktu kok. Atau hubungi caleg-caleg yang peduli lah ya. Soalnya gini Pak, kalau sampai pasien itu dirujuk ke RSCM, orang kabupaten atau orang Tangsel atau orang Pangkot, dia belum punya BPJS, sudah masuk sore, dihitung 1 hari, berarti besok tinggal 2 hari. 2 hari dia ke RT RW. Namun ya, kelurahan belum. Kelurahan mungkin dia bisa ngejar. Besok lagi. Hari Jumat. Petugas kecamatan hari Jumat pulang, habis sholat Jumat. Pasiennya pusing. Ya BPJS itu kagak keluar. 1 hari nggak bisa ngurus PBI. Besok ngurus dia. Besok ngurus dia. Sudah bentar Sabtu Pak. Sabtu, Minggu, Senin lagi. Senin ngumpul lah kecamatan. Dengan alasan bla 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 bla. Senin padat pekerja di lapangan ya. Senin orang BPJS habis liburan pusing. Didatengin orang pusing. Akhirnya batas waktunya habis Pak. Mau nggak mau dengan batas waktu karena persoalan waktu ya, pengurusan waktu banyak ya. Perjalanan mengurus waktu ini habisnya di situ. Membuat persyaratan pembuatan BPJS PBI ini nggak tercapai dan membuat pasien ini di rumah sakit A menjadi pasien umum tunai bayar dan dia orang nggak mampu. Ini kan persoalan. Nah, kalau orang ini mengerti atau rumah sakit ini betul-betul menjalankan fungsi peran sosialnya atau undang-undang rumah sakit, dia bisa memberikan kebijakan. Tapi kalau kayak rumah sakit besar, orang sakit ternyata Eka Hospital, ya kan, bisa menampung jantung. Nah, warganya dekat dengan Eka Hospital, yang mencari jantung, jelas di situ. Tapi kalau kebijakannya menurut sistem manajemen dia kan nggak sistem undang-undang rumah sakit, mau nggak mau dari mana orang nggak mampu bisa meminta kebijakan manajemen sana, mana mereka akan berikan sekian persen kebijakan, lalu ada jaminan yang harus diberikan di sana. Ini persoalan buat warga masyarakat nggak mampu. Nah,
Kalau saya bisa saran pendapat, tolong potong Kompas lah Untuk ngurusin PBI. agar waktu itu nggak habis di jalan. Dalam pengurusannya Pak ya. Dan pasien atau warga yang bilang Ya, ngecek nih orang benar-benar miskin gitu kan. Nggak terjebak dengan sistem pasien umum atau tunai. Ini yang sering saya alami karena waktunya. Ya kita tahu lah yang namanya birokrasi kan. Ya, Kedua kita tahu jaraknya antar kantor dan kantor. betul. Ya. Sekarang udah nggak ada lagi angkot. Ya, Ada angkot banyak ngetem. ya. Habis buat ngetem lah. Ya. Nah, itu aja kalau Artinya, bisa. tapi ini di kabupaten lah ya kita Iya. bicara. Semua, Hampir semua. hampir semua, Karena pesantrennya sama. sama. Di Tangsel juga harus ke Dinsos. Ya. Kecamatan pun harus ke Dinsos. Tadi gitu mindset dilayani atau melayani lah ya. Kabupaten lebih parah. Kalau BPJS sudah mulai melayani gitu kan, Nah, kejar kalau BPJS kan ininya, open ya, kejar sudah si terbuka. peserta. Berdasarkan laporan dari Ya, Pemda minimal ini cari warga nih yang perlu dibantu gitu, Nah, bukan nunggu data. BPJS kalau bisa ngambil peran juga dalam persyaratan yang bikin Pemda ini, di mana makan waktu, buang waktu, makan biaya, Ya. membuat si pasien tidak mampu terjebak dalam sistem pasien umum atau tunai. Ya. Padahal kita mau bahas juga tentang calo tuh ya, nanti kita next time aja calo, nggak boleh calo. Coba Bapak lihat Dinsos Kabupaten sana. Itu antriannya minta ampun, sampai ada yang tidur. Karena nunggu dipanggil, dia udah ngambil nomor, nunggu dipanggil, tiduran tuh di ruang tunggu. Nggak tahu mungkin datangnya jam 5 pagi kali, sampai ngantuk tidur. Ya, ya. Nah, kalau itu hari terakhir Pak, kalau rumah sakitnya dekat dengan Dinsos, dia hari itu bisa setorkan. Karena hari terakhir kan, walaupun sore ataupun malam. Tapi kalau ini itu hari terakhir, Selasanya sore, diantaranya sore itu juga, petugas bagian pendaftaran sudah pulang atau nggak ada. Bisa dikasih udah nggak berlaku itu kan, menurut orang rumah sakit. Oh nggak bisa Pak, udah habis waktunya. Harusnya dari kemarin Bapak serahkan ini. Ya. Deposit lagi, Oh gitu. pasti deposit kalau udah tunai. Ya, 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 ya. Kalau dari pasien umum itu pasti deposit. Oke. Gimana mempercepat itu ya Iya, perusahaan PBI ya? Kalau PBI dengan sistem Jarkesda dulu Cepat. itu cepat karena lebih jauh, jarak yang jauh di tempat rumah sakit cuma Dinkes doang kok. RT RW kecamatan kelurahan gitu. Dinkesnya doang yang jauh. Ya. Oke. Berarti identitas penerimanya itu yang jadi PR ya kalau di pemerintah ya. Masalah validasi itu kan sebenarnya. Alurnya itu. Ya. Alurnya itu artinya BPJS menambah ini. Bisa mempersempit untuk jarak. Betul. Karena 34 jam juga itu hari besok. Oke. Terima kasih Bang Argo, Mas Restu. Kita akan ketemu lagi. Masih banyak PR buat teman-teman relawan sama teman-teman dari BPJS. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi Indonesia. Salam gotong royong. Saya